Video kali ini akan membahas 5 strategi Gen8 yang merupakan modifikasi dari 3 strategi Gen8 Michael Porter. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai chapter 5, yaitu The 5 Gen8 Competitive Strategies, dengan berfokus pada pembahasan 3 strategi Gen8 yang lainnya. Ya, di mana dalam video-video sebelumnya kita tentu sudah membahas low cost provider strategies dan juga differentiation strategies. Maka pada video kali ini kita akan membahas sisa dari 3 strategi Gen8 lainnya. 3 strategi Gen8 kompetitif lainnya tersebut adalah best cost provider, focus or market niche strategies, yang kemudian juga akan terdiri atas 2, yaitu fokus low cost provider dan juga fokus differentiation. Dan pada bagian akhir dari pembahasan dalam chapter ini itu adalah kita akan melihat perbandingan dari kelima strategi tersebut, lalu bagaimana kemudian perusahaan akan memilih dengan mempertimbangkan variabel-variabel dari kelima strategi Gen8 tersebut. Sebagaimana dalam 2 video sebelumnya, maka saya selalu akan menampilkan gambar ini yang merupakan diagram atau skema dari The 5 Gen8 Competitive Strategies sebagaimana digambarkan oleh Thompson et al. Seperti juga sudah saya sampaikan bahwa dalam kita memahami The 5 Gen8 Competitive Strategies, maka tentu kita perlu melihat dari sisi market targetnya dan juga type of competitive advantage being pursued by company. Nah, dalam pembahasan di dalam 2 video sebelumnya kita sudah membahas yang berada di dalam bagian atas dari diagram ini, ya, di mana itu adalah berkaitan dengan low cost provider dan juga broad differentiation strategies, di mana dalam hal tersebut menunjukkan bahwa market target dari kedua strategi tersebut adalah broad cross section of buyers atau untuk pasar yang luas. Lalu kemudian kalau untuk yang video kali ini kita akan membahas sisa dari 3 5 Gen8 competitive strategies tersebut, yaitu adalah best cost provider strategies, lalu kemudian strategi fokus yang secara spesifik membahas low cost strategies dan juga fokus differentiation strategies. Nah, seperti juga bagian yang tadi, bahwa dalam setiap atau dalam 2 video sebelumnya saya tetap tayangkan, maka demikian juga dengan konsep dan pemahaman mengenai strategi and competitive advantage. Supaya kita semua mengingat, ya, dan kalian semua mengingat bahwa ketika kemudian dinyatakan bahwa apa itu strategi dan competitive advantage, kita mengingatnya, ya, bahwa competitive advantage exists when a firm strategy gives it an edge in, ya, atau keunggulan bersaing sebuah perusahaan itu tercapai apabila, ya, strategi yang dirumuskan oleh perusahaan itu bisa membuat dia berada dalam puncak dalam hal attracting customers, ya, menarik pelanggan, dan juga defending against competitive forces. Jadi perusahaan mampu untuk bertahan dalam kekuatan atau dari kekuatan-kekuatan persaingan. Nah, bagaimana caranya? Tampak, ya, seperti juga sudah dibahas dalam 2 video yang lainnya. Ini adalah untuk mengingatkan kita kembali, ya, bahwa key to gaining a competitive advantage itu adalah ketika kemudian perusahaan mampu meyakinkan pelanggannya untuk membeli produk atau jasanya dalam yang kemudian ditawarkan secara superior, yaitu a good product at a low price, a superior product worth paying more for, dan a best value product. Nah, sementara itu ketika kemudian kita mengingat apa itu strategi bersaing, ya, maka kalian tentu pasti harus mengingat strategi bersaing, pemahamannya itu ada di 3 video, ya, dari video pertama, video kedua, dan video kali ini, yaitu di mana strategi bersaing merupakan perencanaan, ya, bisnis yang dibuat oleh perusahaan secara spesifik dengan tujuan untuk bisa bersaing dengan sukses, ya, namanya saja adalah strategi bersaing. Jadi dengan demikian dia merupakan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan, karena merupakan perencanaan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan, ya, untuk memenangkan persaingan. Itu bahasa mudahnya untuk bisa
kalian pahami. Dan bagaimana kemudian hal tersebut atau bagaimana sih spesifik dari perencanaan tersebut? Maka dinyatakan di sini itu adalah specific effort to please customer, yang merupakan usaha-usaha spesifik untuk menyenangkan pelanggan. Bagaimana kemudian caranya, itu yang kemudian dibahas di dalam low cost provider, differentiation, lalu kemudian best cost, dan juga nanti kita bahas fokus ya. Lalu kemudian merupakan tindakan-tindakan offensive and defensive ya. Jadi bertahan dan menyerang ya, untuk kemudian counter ya, untuk melawan apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Lalu kemudian juga strategi bersaing merupakan respons ya dari perusahaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar ya, seperti itu. Sudah kita bahas misalnya bagaimana kemudian perusahaan harus mengadopsi atau mengadaptasi digitalisasi ya. Lalu mungkin juga ada teknologi lain yang berkembang sejalan dengan industri perusahaan, maka termasuk juga misalnya sosial media dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari ketika kemudian perusahaan harus masuk dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar. Lalu kemudian juga merupakan inisiatif untuk mempertahankan posisi pasarnya. Ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Lalu kemudian kompetitif strategi atau strategi bersaing itu dia lebih fokus ya, lebih mendalam daripada sebuah strategi bisnis yang umum saja ya. Jadi strategi bersaing kemudian akan jauh lebih spesifik, jauh lebih fokus ya, karena kemudian tadi kita sudah mulai berkaitan dengan bagaimana menyenangkan konsumen, bagi apa penawaran produk atau jasanya yang seperti apa, dan seterusnya. Nah, dengan mempelajari dan memahami ya konsep-konsep mendasar yang tadi sudah kita pelajari atau kita lihat di dalam slide sebelumnya, itu adalah berkaitan dengan strategi and competitive advantage, lalu kemudian what is competitive advantage, what is competitive strategy, maka kemudian kita akan masuk untuk membahas strategi salah satu dari 5 generic competitive strategies ya, yang kemudian secara spesifik itu adalah best cost ya. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran atau pemahaman konsep mengenai best cost terkait dengan salah satu dari 5 generic competitive strategies ini. Untuk memahami best cost provider strategi, kita bisa memahami dari 3 karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama adalah combine a strategic emphasis on low cost with a strategic emphasis on differentiation. Jadi dalam hal ini, best cost merupakan kombinasi dari low cost provider yang produknya dalam kategori murah, dan kombinasi juga dengan strategi differentiation yang kemudian merupakan penawaran atas produk atau jasa yang unik, yang langka, yang berbeda ya, seperti itu, tetapi cenderung dia harganya mahal. Maka best cost itu adalah kombinasinya. Dengan mengkombinasikan ini, maka perusahaan melakukan upscale atas produk ya, upscale atas produk yang dari low cost tetapi dengan harga yang lebih rendah ya. Jadi produknya yang dia upscale, lalu kemudian dengan melakukan upscale tersebut, peningkatan ya, maka perusahaan bisa give customer more value for the money. Itu yang karakteristik pertama. Contohnya saya akan sampaikan setelah karakteristik yang ketiga ya. Yang kedua karakteristiknya adalah deliver superior value by meeting or exceeding buyer expectation on product attribute and meeting their price expectation. Jadi pada karakteristik yang kedua itu adalah perusahaan menyampaikan atau delivering superior value, nilai yang lebih tinggi, dengan cara memenuhi bahkan melampaui harapan produk atas atribut tersebut ya. Jadi misalnya atributnya konsumen mengharapkan ada atribut X ya, dan dia dipikir oleh konsumen dengan adanya atribut X itu akan menjadi mahal. Nah, karakteristik yang kedua dari best cost itu adalah tidak. Di sini dibilang and beating their price expectation ya, seperti itu. Jadi dengan demikian akan balik lagi sama seperti karakteristik yang pertama, yaitu upscale produk tetapi
produk pada lower price dan membuat more value for money. Ya, karakteristik yang ketiga itu adalah be the low cost provider of a product with good to excellent product attribute, then use cost advantage to underprice comparable brands. Jadi tetap sama ya, tetap sama karakteristiknya dari yang pertama, kedua, dan ketiga, bahwa intinya adalah pada best cost terjadi upaya dari perusahaan untuk istilahnya upscale dari produk yang di lower cost provider, tetapi dia memberikan harga pada harga yang lebih upscale, itu menuju ke yang differentiation, yang unik, tetapi harganya adalah pada harga yang lebih rendah tentu saja, tetapi juga tidak semua low cost ya, dan kemudian produknya tidak seunik differentiation ya, tetapi dia ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau dia produknya unik sekali itu masuk ke dalam kategori differentiation, dan kalau produknya murah sekali itu masuk dalam kategori low cost. Nah, best cost ada di tengah-tengahnya. Nah, contoh untuk best cost provider strategi ini, saya akan menggunakan contoh maskapai penerbangan AirAsia, di mana kalau kita lihat AirAsia pada masa sekarang sudah bisa dikategorikan ke dalam best cost provider, ya, di mana dia bukan lagi yang low cost, ya. Kalau di awal-awal dia memasuki pasar maskapai penerbangan Indonesia, saya pakai kasusnya Indonesia ya, itu dia masuk dalam kategori low cost provider. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan Garuda Indonesia pada saat itu ya, rasanya untuk yang penerbangan pada masa itu ada sih ya yang lain, tapi cuma Garuda dan mungkin Merpati ya waktu itu, tapi Merpati juga milik pemerintah. Jadi ini tuh perusahaan swasta ya, AirAsia, bahkan dia dari Malaysia masuk ke Indonesia, lalu kemudian dia mau mencoba menawarkan sebuah produk ataupun jasa ya, terutama jasa, yang kemudian tentu dia harus bisa memenang tadi ya, kita balik ke ciri-ciri strategi dan competitive advantage, itu adalah attract customer dan juga dia bisa melawan atau menghadapi persaingan. Nah, pada saat pertama kali dia masuk, AirAsia bisa dinyatakan dia menggunakan low cost karena kita bandingkan dengan Garuda. Jadi AirAsia fokus hanya pada konsumen-konsumen yang orientasinya adalah menggunakan maskapai penerbangan sebagai moda transportasi, yaitu memindahkan mereka dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Dia tidak menggunakan layanan tambahan seperti makan di cabin, ya, entertainment dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh AirAsia ini sesungguhnya sama dengan Southwest ya di Amerika Serikat. Nah, pada masa itu ternyata memang ada marketnya, ada orang-orang yang memang bukan hanya semata-mata dia terbatas anggarannya untuk menggunakan pesawat terbang ya. Jadi dulu tuh kalau masuk dalam kategori industri pesawat terbang, kalau untuk moda transportasi itu termasuk ke dalam yang mahal ya. Jadi mungkin dia menggunakan strategi yang bukan, maksudnya masuk dalam kategori layanannya itu adalah layanan yang mahal ya, sehingga kemudian AirAsia masuk dengan layanan yang bisa terjangkau ya, sehingga dia pada masa itu menggunakan tagline-nya adalah now everyone can fly ya. Jadi karena dengan harga yang murah. Nah, bagaimana dia murahnya itu adalah tadi dia hanya tidak menambahkan fitur-fitur tambahan di dalam penerbangannya. Nah, itu dia low cost. Nah, tetapi sejalan dengan berjalannya waktu, ya, karena Garuda sendiri cukup terganggu pasarnya, ya, jadi rupanya ketika AirAsia hadir, itu ada pasar atau ada konsumen, ada pelanggannya Garuda yang memang orientasinya sama, hanya ingin menggunakan moda transportasi, memindahkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, itu tergerus dan istilahnya manfaatkan jasanya AirAsia. Akibatnya marketnya tentu tergerus ya. Dan itu yang menyebabkan juga akhirnya Garuda harus membuat ya satu anak perusahaan yaitu Citylink. Itu adalah supaya dia Citylink head to head dengan AirAsia, Garuda tetap dengan segmen pasar yang
tadi ya premium ya, harga mahal dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin kalau kemudian Garuda harus head to head dengan AirAsia karena dia ada di dalam kelas yang sama. Dan akhirnya tadi dia mendirikan Citylink, kemudian hadirlah maskapai penerbangan lainnya yang memang berorientasi untuk memenuhi pasar yang tadi, yang pertama kali dimasuki oleh AirAsia. Nah, sejalan dengan berjalannya waktu, ya tentu kemudian di pasar low cost ini AirAsia sudah tidak bermain sendirian lagi, ya. Di satu sisi, kemudian dia juga menambahkan, ya pada masa sekarang kenapa saya menyatakan dia masuk ke dalam best cost karena dia mencoba pertama dia memenuhi ya meeting and exceeding buyer expectation itu tadi bahwa dia orang yang dengan dananya terbatas itu bisa terbang kurang lebih begitu. Nah pada masa sekarang itu meeting and exceedingnya itu adalah dia mencoba memberikan layanan yang juga melampaui ekspektasi ya dari ini, tetapi harganya tetap tidak terlampau tidak semahal yang Garuda misalnya. Itu adalah dengan pemanfaatan teknologi ya. Jadi kalau kita lihat AirAsia adalah maskapai penerbangan pertama yang menggunakan yang menyediakan aplikasi di mana kita bisa melakukan transaksi pembelian tiket ya, lalu kemudian check-in, bahkan di situ ada banyak fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian juga dia termasuk yang pertama kali di mana kemudian kita bisa melakukan check-in tanpa harus datang ke bandara. Lalu kemudian dia juga menyediakan mesin yang seperti mesin ATM ya untuk kemudian konsumen atau ya pelanggannya memiliki kemudahan untuk bisa melakukan penerbangan seperti itu. Nah, kalau kita lihat itu adalah di mana tetapi harganya tetap lebih rendah dibandingkan Garuda. Nah, di satu sisi dia mungkin lebih tinggi sedikit dibandingkan yang followernya dia ya maskapai penerbangan lain yang juga masuk ke dalam pasar ini. Nah, itu menunjukkan bahwa AirAsia masuk dalam kategori best cost provider sebagaimana karakteristik dari ya tiga karakteristik ini. Dari penjelasan sebelumnya, maka sebenarnya kita bisa melihat competitive strength dari best cost provider strategy itu seperti apa. Nah, sebagaimana dituliskan oleh Thomson, competitive strength of a best cost provider strategy, dan tadi sudah saya jelaskan dengan 3 karakteristik di slide sebelumnya ya, itu sebenarnya didasarkan pada on the capability to include upscale attribute at a lower cost than rivals comparable products. Jadi kemampuan perusahaan ya didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk ya mengupscale ya atribut produk dari produk atau jasa yang ditawarkan dengan biaya yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh pesaing seperti itu atau produk yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, contoh yang sama juga ini yang sedang terjadi pada masa sekarang ya di era digitalisasi ini yang kemudian kalau kita lihat yang paling fenomenal tentu saja adalah kehadiran Gojek ya. Seperti juga sudah kita atau kalian pelajari mungkin salah satunya di kelas transformasi digital bersama dengan saya ya. Mungkin juga di kelas-kelas lain bahwa kita melihat bagaimana kemudian kehadiran Gojek itu benar-benar bukan hanya mengganggu ya disruption, tetapi juga bahkan dia bisa dibilang dia mengubah tatanan ya, dia mengubah ya karena dia mengganggu itu kemudian dia mengubah tatanan persaingan di dalam industri ya, sehingga minggu lalu saya di dalam transformasi digital ya saya sampaikan bahwa pesaing itu pada masa sekarang bukan lagi sesama di dalam industri ya, tetapi juga bisa antar ya seperti yang terjadi dengan Gojek seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya perusahaan mencapai keunggulan bersaing dengan menggunakan best cost provider ya. Jadi itu adalah 4 poin ini, yaitu dan tadi sebenarnya dalam penjelasan saya terkait dengan AirAsia, kemudian juga kalian bisa lihat fenomena Gojek ya, bagaimana kemudian yang pasti dia mengganggu dan mengubah tatanan bisnis transportasi ya pada saat pertama kali dia masuk. Lalu kemudian juga minggu lalu atau di dalam penjelasan saya di kelas yang lain saya menjelaskan tentang mengubah persaingan perbankan ya, karena sekarang dengan adanya layanan
GoPay-nya itu kemudian juga di mana GoPay juga memungkinkan transfer ke bank lain ya, bahkan ke transfer ke bank ya, ke rekening bank itu juga terjadi persaingan yang spesifik ya, seperti itu. Lalu kemudian layanan karena sekarang dia sudah jadi super apps ya, seperti itu. Layanan-layanan yang lainnya itu kemudian juga yang ada di dalam aplikasinya itu tentu mengganggu industri-industri yang lainnya. Demikian juga dengan super apps yang lainnya, Traveloka, Tokopedia. Saya kira itu kalian bisa melihat ya bagaimana kemudian kemampuan mereka berada dalam best cost provider lah ya, kalau mau dinyatakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Itu yang sebagaimana tertulis di sini ya, incorporate attractive feature at a lower cost than rivals ya, tadi sudah dijelaskan. Manufacture a good to excellent quality product at a lower cost than rivals, sama ya. Jadi ini kalau tadi saya menjelaskannya terkait dengan layanan lebih kepada industri jasa ya. Nah, ini adalah bicara tentang produk spesifik. Nanti dalam buku dia menggunakan contoh Lexus ya, tentu penjelasannya akan spesifik karena kalau Lexus di Indonesia itu masuk kategori mobil mahal, tapi kalau di Amerika Serikat dia itu justru best cost karena dia dibandingkan dengan mobil-mobil mahal lainnya ya, seperti itu. Lalu develop a product that delivers good to excellent performance, sama, at a lower cost than rivals. Lalu provide attractive customer service at a lower cost than rivals. Jadi ingat bahwa intinya adalah yang dalam slide sebelumnya saya jelaskan, bahwa dia mengkombinasikan ya lower cost dengan keunikan atau dengan keunggulan dari sisi produk yang sifatnya differentiation itu menjadi lebih murah ya, sehingga dia masuk dalam kategori best cost. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah kapan kita akan bisa menggunakan best cost provider ya. Jadi di sini when is a best cost provider strategy appealing. Jadi perusahaan bisa menggunakan strategi ini adalah dengan dua kondisi ini. Yang pertama adalah when buyer diversity makes product differentiation the norm. Jadi ketika kemudian keagaman dari para pembeli ya, yang sehingga kemudian menyebabkan produk yang berbeda itu adalah semacam jadi kayak kehausan, jadi norma bahwa produk tuh harus banget berbeda, kurang lebih seperti itu. Lalu when many buyers are also sensitive to price and value. Nah, meskipun dengan kondisi yang tadi yang pertama ya, bahwa karena ada demikian banyak pembeli keagaman ya, beragam, pembeli itu sangat beragam sehingga kemudian kayaknya wajib banget produk itu berbeda, itu adalah juga pada saat yang sama para pembeli itu adalah sensitif terhadap harga dan juga nilai ya. Nah, di sini dalam buku dia menggunakan contoh Lexus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang kalau kita pakai kita mungkin contohnya kurang tepat. Maksudnya kita tuh dalam arti bahasa Indonesia. Kita mungkin kurang tepat kalau menggunakan contoh Lexus. Kenapa? Karena Lexus kalau di Indonesia itu masuk dalam kategori produk mahal ya, produknya jadi masuk ke dalam kategori differentiation, bukan best cost. Tapi kalau kemudian karena ini kita masih pakai contoh dari buku, dia tentu harus dibandingkan di pasar mobil Amerika Serikat ya, di mana kemudian di sana masih ada tuh masuk dalam kategori produk-produk mobil mahal yang jauh lebih mahal daripada Lexus, mungkin termasuk BMW, BMW, Mercedes-Benz, lalu kemudian juga mungkin termasuk di dalamnya adalah mobil-mobil seperti Jaguar dan lain sebagainya. Nah, Lexus di sana di pasar mobil Amerika itu termasuk dalam best cost provider. Nah, kalau untuk di kita, misalnya kita bisa mungkin mengambil contoh ketika fenomena atau pertama kali masuk Avanza dan Xenia, yaitu kita juga kalau mungkin kalian belum ini ya, tapi pada waktu pertama sekali dia masuk, itu dia masuk dalam kategori best cost provider. Jadi orang yang pengen punya, di situ waktu itu saya ingat banget bahwa orang yang pengen punya produk waktu itu masih Innova ya, tetapi kemudian dia nggak terlalu semahal Innova, maka itu kemudian bisa membeli produk Avanza ataupun Xenia ya. Nah, itu yang kemudian kita bisa melihat adalah masuk atau contoh dari best cost provider.
Nah, slide ini menjelaskan kemudian tadi sebenarnya dari yang penggunaan Lexus ya, Toyota Lexus sebagai contoh best cost provider. Jadi key characteristic of Toyota's best cost provider strategies for Lexus. Jadi kurang lebih itu adalah sebagaimana tadi saya ceritakan. Jadi dia adalah produk yang kemudian kombinasi ya dari yang mungkin kualitas ya, keunikan dan juga ininya adalah mendekati Mercedes kemudian BMW tetapi pada harga yang jauh lebih murah ya. Ini kemudian beberapa karakteristik dari ketika kemudian Toyota menggunakan best cost provider untuk produk Lexusnya. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan kita di Indonesia itu adalah Avanza dan Xenia. Tapi bisa jadi juga sekarang muncul lagi ya, muncul lagi beberapa jenis produk yang kalau kita kemudian coba menggunakan konsisten dengan contoh di industri mobil. Ya, ada banyak produk-produk yang memang saat sekarang dihadirkan oleh pemerintah atau terkait industri otomotif nasional ya seperti itu. Atau misalnya Wuling ya, Wuling itu juga bisa masuk dalam kategori best cost atau jangan-jangan dia low cost ya, nanti kita bisa coba ini kan sama-sama. Jadi intinya adalah kalian bisa membedakan kalau low cost itu adalah dia benar-benar produknya dengan harga yang murah ya, lalu kemudian fiturnya fitur standar produk yang dalam kategori murah ya. Lalu kemudian kalau best cost tentu ada unsur fiturnya, dia harganya masih lebih rendah daripada produk yang memang fiturnya adalah masuk dalam kategori fitur produk differentiation ya, karena dia ada di tengah-tengah. Itu harus menjadi patokan ya untuk kemudian kita mengingat yang termasuk dalam kategori best cost provider. Nah, best cost provider strategi itu ternyata juga memang ada resikonya ya, ada resiko ketika perusahaan mengimplementasikan strategi ini. Di mana resikonya itu adalah tentu karena ingat dia posisinya ada di tengah-tengah, jadi dia either lower cost ya, lower price atau dia mungkin istilahnya ketarik juga untuk kemudian pada yang kategori differentiation ya, sehingga kemudian resikonya itu adalah low cost leaders may be able to siphon customers away with a lower price. Jadi maksudnya karena dia harganya agak sedikit lebih tinggi, lebih tinggi daripada low cost provider, maka kemudian si low cost provider yang memang masuk dalam kategori istilahnya pemimpin pasarnya itu bisa dengan mudah ya menarik konsumen yang tadinya mengonsumsi si best cost provider ya, tetapi tadi mungkin mendekati layanan yang atau fitur yang kurang lebih sama, tetapi dia memberikan harga yang jauh lebih murah lagi. Nah, itu risikonya. Yang berikutnya, high-end differentiator may be able to steal customer away with better product. Jadi karena kan dia posisinya di tengah-tengah, jadi tadi saya sampaikan dia ditarik atau mungkin ketarik ya konsumennya ketarik oleh yang low cost leaders ya, lalu kemudian satu lagi adalah oleh si differentiator yang memang dia juga sudah menguasai istilahnya bisa memberikan penawaran yang lebih unik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi risiko dari si best cost provider. Artinya bahwa konsumennya itu kalau dia tidak istilahnya maintain ya, lalu kemudian juga konsisten dengan layanan ya, bukan hanya kalau manufacturing produk bukan hanya menghasilkan produknya secara maksimal, tetapi lebih daripada itu adalah juga dia perlu konsisten juga dalam hal memberikan layanan, dalam memberikan after sales service dan lain sebagainya, sehingga ya tadi jangan sampai kemudian konsumennya itu tergerus atau tertarik ke low cost provider atau juga ke diferensiasi. Nah, slide yang tadi mengakhiri pembahasan kita mengenai best cost provider ya. Nah, kita akan masuk pada pembahasan dua strategi yang berikutnya, itu adalah fokus low cost dan fokus differentiation, di mana ini merupakan topik keempat dan kelima dari the 5 generic competitive strategies. Nah, jika kita kembali kepada gambar ini, maka
Yang akan kita bahas itu adalah kuadran yang di bawahnya, ya, yaitu adalah fokus low cost strategi dan fokus differentiation strategi. Di sini dengan melihat pada gambar ini, sekali lagi, sebenarnya kalian semua akan bisa memahami 5 generic competitive strategies ini dengan cukup melihat dari gambar ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya sudah memperlihatkan. Pertama, tentu itu akan ada kaitannya dengan market target, ya, dari yang dituju. Jadi kalau kita sekarang mau membahas fokus, low cost, dan fokus differentiation, maka kemudian tentu marketnya adalah market yang lebih spesifik. Niche market, ya. Niche market tuh kalau di marketing digambarkan helung pasar. Jadi ada specific market dari market yang luas, ya. Lalu kemudian type of competitive advantage being pursue-nya itu adalah sama. Tadi kalau dalam secara umum kita membahas low cost, lalu kemudian kita membahas differentiation, maka di dalam fokus low cost strategi itu adalah segmen pasarnya spesifik tetapi dengan lower cost, ya. Lalu kemudian fokus differentiation strategi itu adalah segmen pasarnya spesifik dengan penawaran yang differentiation. Oke, nah konsisten dengan fokus atau niche strategis ini, maka sebenarnya kita bisa melihat, ya, misalnya ketika kemudian perusahaan menggunakan strategi ini, maka perusahaan akan berkonsentrasi, ya, memberikan konsentrasi perhatiannya kepada pasar yang lebih sempit, ya, dari keseluruhan pasar. Ya, jadi ada spesifik pasarnya. Nanti kita lihat, ya, approaches-nya tuh seperti apa untuk fokus atau niche strategi ini. Karena sekali lagi begitu dengan ada kata fokus saja kita sudah melihat, ya, bahwa kemudian perusahaan akan terkonsentrasi hanya pada satu segmen pasar tertentu, ya, atau sempit, ya, piece of the total market. Jadi bagian tertentu, bagian yang sempit dari total keseluruhan pasar. Lalu tujuannya adalah, ya, sama, ya, sebenarnya kalau kita lihat juga sebagaimana sudah kita lihat juga dalam pengertian di awal tentang strategi bersaing itu adalah selalu bahwa dia akan mencoba, ya, perusahaan yang menggunakan strategi ini mencoba untuk melayani secara lebih baik dibandingkan daripada pesaing, karena itu memang yang merupakan istilahnya tuh karakteristik dari strategi pesaing. Nah, kunci sukses bagi perusahaan yang mengimplementasikan strategi ini, ya, menurut Thompson et al. Itu adalah tentu bahwa perusahaan harus memilih, ya, choose a market niche where buyers have distinctive preferences, special requirement, or unique needs. Jadi dalam hal ini tentu perusahaan harus mencari dan memilih spesifik dari tadi, ya, pasar yang sempit tersebut dengan kebutuhannya juga spesifik, ya, kemudian juga preferensinya juga khusus dan juga ada special requirement. Itu yang pertama. Lalu kemudian develop unique capabilities to serve needs of target buyer segment. Jadi dalam hal ini tentu perusahaan tidak bisa hanya memilih spesifik pasar sempit tersebut, ya, tetapi kemudian dia tidak punya kapabilitas, ya, seperti itu. Jadi tentu perusahaan selain memilih dia atau pada saat dia memilih tentu dia juga akan menyesuaikan dengan kapabilitasnya. Nah, kalau kita mengambil contoh niche market itu misalnya contoh, ya, kalau di di negara-negara maju atau mungkin di luar negeri itu biasanya ada perusahaan yang fokus untuk melayani misalnya konsumen retirement misalnya atau pensiunan, ya, di mana kemudian dia memang fokus untuk melayani itu spesifik, ya, marketnya, lalu kemudian kita sesuaikan kebutuhannya apa aja nih. Misalnya apakah kemudian biasanya mereka barangkali kemudian ingin menikmati hidup, ya, setelah kemudian mereka bekerja selama puluhan tahun, ya, kita bisa fokus untuk melayani kebutuhannya mereka. Atau terkait kebutuhan spesifiknya mereka itu baik terkait dengan misalnya berwisata atau mungkin spesifik handling perbankannya, dan lain sebagainya. Itu kemudian memungkinkan sekali ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan seperti demikian. Lalu kemudian
sebenarnya ketika kemudian mencari market niche ini bisa banyak banget ya, bisa misalnya spesifik pada anak bayi, misalnya spesifik pada anak remaja. Ya, jadi dia memang si siapa namanya marketnya itu adalah spesifik. Jadi nanti kemudian pendekatannya seperti yang tadi saya sampaikan itu lebih kepada aspek demografi, lebih kepada usia. Tapi memungkinkan juga kemudian kita spesifik pada uh, geografi misalnya. Nanti kita akan lihat pendekatan yang dipakai oleh perusahaan yang menggunakan strategi ini. Oke, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pendekatannya itu adalah bisa berdasarkan geographic uniqueness ya. Jadi artinya bahwa perusahaan menetapkan menetapkan market niche-nya itu adalah berdasarkan pada keunikan geografis. Jadi memang layanan produk ataupun layanan yang dirancang adalah untuk spesifik melayani konsumen-konsumen karena memang keunikan dari geografisnya. Ada juga misalnya special requirement dalam penggunaan produk atau service ya. Jadi perusahaan menetapkan bahwa konsumen yang dilayani adalah konsumen yang memang mereka pada waktu mau menggunakan produk itu sangat memiliki requirement spesifik ya. Lalu kemudian special product attribute appealing only to niche buyer. Jadi kita juga bisa misalnya tadi ya layanan atau produk yang dibuat itu memang secara spesifik kita membuat atau merancang atributnya yang kita memang ingin menjangkau hanya pada spesifik pasar tertentu ya. Jadi kalau misalnya nanti memang ini kan ada dia akan ada masuk ke dalam lower cost ya, low cost, ada juga yang masuk ke dalam differentiation. Tapi pada saat memutuskan pasarnya itu tadi ya, kita bisa pendekatannya adalah termasuk juga yang tadi saya sampaikan berdasarkan aspek demografi. Nah, memang aspek demografi itu akan related juga pada terutama specialized requirement in using product or service ya. Lalu tadi misalnya kalau masuk dalam kategori market orang-orang pensiunan usia yang sudah kalau di kita tuh mungkin usia lanjut ya seperti itu, maka itu kemudian dia biasanya kan ada special requirement-nya. Meskipun bisa juga masuk pada kategori pasar-pasar yang masuk dalam kategori pasar yang high class ya, dimana kemudian kalau kita lihat perbankan misalnya ada priority banking, nah itu adalah bisa termasuk dalam market niche ya. Kenapa? Karena memang mereka specific requirement ya atau special requirement. Lalu ya tadi ini juga atau sebaliknya kalau kalian misalnya masih ingat ya contoh yang dipakai oleh OCBC NISP dengan salah satu kantor cabangnya di Jalan Asia Afrika itu kan dia sebenarnya special product attribute appealing only to niche buyer. Jadi kan kalau dibandingkan kemudian outlet-outlet atau brands-nya yang lain dia spesifik di situ karena memang dia mau menarik biasanya sih memang itu adalah nasabah-nasabah dengan transaksinya di atas 100 juta misalnya seperti itu. Itu banyak ya, sekarang banyak perbankan yang kemudian menggunakan kata priority. Nah, selain contoh yang tadi saya sampaikan, ini dalam buku ada beberapa contoh ya. Nanti ya kita bisa juga mencari contohnya sendiri ya. Jadi itu adalah misalnya community coffee, specialty coffee retailer. Ya, ini kalau di sini kalau di Indonesia lah ya atau di beberapa kota besar itu saya termasuk dalam yang juga merupakan konsumennya itu adalah Autumn Coffee ya, di mana kemudian dia spesifik untuk orang-orang yang memang menginikan kopi dengan cita yang bukan pada rasanya bukan pada umumnya lah ya. Jadi dia punya kekhasan sendiri. Mungkin ya termasuk kalau ingin mengetahui atau ingin mengkonsumsi, maksud saya ingin mengkonsumsi kopi-kopi dari berbagai daerah Indonesia, termasuk juga mungkin luar negeri. Tapi setahu saya utamanya adalah daerah Indonesia ya seperti itu. Lalu Animal Planet and History Channel ya, saya kira juga kalian pernah ya. Jadi ini adalah khusus mereka yang berminat ya.
dengan topik-topik ini. Jadi special interest cable TV program, kemudian untuk Force ya ini sport cards ya. Kemudian ada Bandek, ini mungkin contohnya di sana ya, specialist in tire recapping ya, lalu kemudian CGA Incorporate ya, specialty insurance provider. Saya kira kalau insurance banyak ya. Kemudian ada yang memang kemudian spesifik ininya. Lalu kemudian match.com ya, ini online dating service. Ini kan spesifik ya, khusus hanya untuk mereka memang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan jodoh ya. Nah, ini beberapa contoh yang kemudian merupakan gambaran dari fokus strategis. Jadi kalau kita lihat baik itu kemudian adalah layanannya, kemudian juga dari marketnya ya, seperti itu. Itu yang kemudian kalau kita bicara fokus strategi secara umum. Nah, nanti kemudian kita akan masuk pada fokus ini strategis and competitive advantage yang related sama low cost maupun fokus differentiation ya, adalah seperti tampak pada slide ini ya. Jadi ini kemudian pendekatan, jadi kalau tadi yang sebelumnya kita sudah mempelajari, kita bisa melihat dari produk yang ditawarkan maupun market yang dituju lah ya kurang lebih. Maka untuk kemudian masuk pada kategori competitive advantage-nya itu adalah satu, dia berfokus pada low cost, satu lagi berfokus pada differentiation ya. Jadi kalau yang pendekatan pertama fokus pada low cost itu adalah achieve lower cost than rivals in serving a well-defined buyer segment, jadi segmennya spesifik, lalu kemudian dia fokusnya pada low cost. Lalu kemudian approaches duanya adalah offer a product appealing to unique preferences of a well-defined buyer segment. Ya, jadi ini adalah lebih kepada produk appealing-nya ya, to unique preferences ya. Jadi kalau yang tadi pertama itu adalah lebih kepada low cost-nya, biayanya, di sini adalah lebih kepada atribut-atribut produk yang jauh lebih spesifik lagi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengapa atau apa sih alasan ya, alasan kemudian bahwa perusahaan memilih menggunakan strategi ini ya, atau apa sih menariknya dari strategi ini. Jadi di sini dinyatakan bahwa dengan strategi fokus ya, yang tadi fokus low cost atau fokus differentiation itu dinyatakan bahwa ternyata ada big enough to be profitable and offer good growth potential. Jadi artinya bahwa pasar ini menjanjikan ya, kurang lebih seperti itu, bahwa dia menjanjikan akan memberikan keuntungan yang maksimal ya, lalu kemudian juga punya potensi untuk bertumbuh. Lalu not crucial to success of industry leaders ya, artinya bahwa bisa jadi kemudian ini tidak secara spesifik diincar ya oleh market leader lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia tentu balik lagi, dia big enough to be profitable ya, dan juga punya potensi pertumbuhan. Lalu costly or difficult for multi-segment competitors to meet specialized needs of niche member. Jadi maksudnya perusahaan-perusahaan atau pesaing-pesaing yang biasanya berfokus pada multi segment, yaitu kemudian istilahnya tuh dia terlalu beresiko ya, terlalu berbiaya tinggi atau kesulitan untuk kemudian dia masuk kepada yang spesifik, atau ya dalam kacamata mereka mungkin ini bisa jadi tidak semenguntungkan atau tidak semenarik kalau kemudian mereka fokus pada multi segmen ya, seperti itu. Jadi istilahnya ya sudah, saya mau mereka yang multi segmen ini mau melayani yang multi segmen saja. Jadi kalau dia mau spesifik pada yang fokus pada segmen tertentu ya tadi itu mungkin bisa biayanya jauh lebih tinggi ya, lalu kemudian juga kesulitan ya karena dia terbiasa dengan multi segment. Lalu focuser has resources and capabilities to effectively serve an attractive niche ya. Jadi dalam arti bahwa mereka secara resource dan capabilities-nya udah terbiasa juga ya. Lalu kemudian juga seperti tadi misalnya kalau kita fokus pada yang animal and history, ini itu kan dia sudah istilahnya resources dan capabilities-nya udah tertuju ke sana ya. Tadi kalau kita ambil contoh yang channel TV tersebut. Lalu few other rivals are specializing in same niche ya. Jadi nggak banyak
tidak banyak perusahaan yang masuk ke dalam segmen pasar ini ya, sehingga kemudian buat perusahaan ini masih ada tadi ya potensi untuk kemudian menghasilkan keuntungan atau even misalnya juga memberikan tumbuhan. Lalu ya fokusnya akan defend against challenger via superior ability to serve niche member. Ya jadi memang tadi ya resources dan capability, terutama capability untuk melayani segmen pasar yang sempit atau spesifik itu pasti tidak sama ya, tidak sama jika dibandingkan dengan yang terbiasa untuk melayani multi segmen ya. Kenapa? Karena biasanya energinya lebih besar sesungguhnya ya, kayak misalnya kayak tadi yang priority banking. Meskipun kalau kita lihat itu ada di setiap ini ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dia harus punya kapabilitas yang spesifik karena biasanya tuntutan dari si segmen ini juga jauh lebih tinggi ya, apalagi kalau masuk ke dalam yang fokus differentiation strategi. Nah itu adalah segmennya tuh bisa dibilang high up ya, jadi segmen atas dimana kemudian tuntutannya biasanya lebih demanding lah kurang lebih. Nah tidak semua perusahaan-perusahaan yang memang bisa memiliki spesial kemampuan lah ya kalau mau dinyatakan demikian untuk masuk ke dalam jenis layanan yang sangat spesifik tersebut ya. Oke, sebagaimana juga strategi-strategi yang lain bahwa ada resiko atas setiap pilihan strategi tersebut, maka demikian juga dengan fokus strategi. Jadi ada resiko yang mungkin muncul dengan pilihan perusahaan menggunakan strategi ini. Yang pertama itu adalah ketika kemudian perusahaan yang tadi multi segmen ya dengan broad product lines having wide appeal, find effective way to match or focus capabilities in serving needs ya. Jadi dalam hal ini tadi dia kemudian punya cara yang lebih efektif untuk kemudian memenuhi kebutuhan dari si pasar niche ini. Itu yang kemudian intinya sih tetap bahwa ketika kemudian pesaing melihat bahwa oh ini ternyata potensi, misalnya contoh tadi saya ambil contoh ketika kemudian segmen pasarnya ditujukan kepada kalangan pensiunan misalnya seperti itu, lalu kemudian kan ada khusus nih perbankan yang khusus ke misalnya BTPN itu ya kalau nggak salah, Bank Tabungan Pensiun Nasional seperti itu kemudian ternyata dilihat oleh perbankan yang pada umumnya, maka kemudian dengan mudah itu juga di samping dia perbankan pada umumnya itu punya kemampuan yang lebih capability-nya lebih besar ya dan juga lebih lebih mumpuni misalnya, maka itu juga dengan mudah bisa diambil alih lah, kurang lebih seperti itu. Lalu niche buyers preferences shift towards product attribute ya, artinya by majority of buyer. Jadi artinya bahwa yang tadinya dia segmen spesifik khusus, kemudian ternyata si konsumennya sendiri yang kemudian tergoda untuk beralih menjadi bukan segmen pasar niche lagi ya, kayak tadi lah kembalikannya, kalau tadi usaha dari pesaing kepada si nasabah pensiunan ini, kalau sekarang nih si pensiunan yang melihat oh ternyata yang nggak spesifik buat saya juga menarik nih, itu istilahnya layanannya ya seperti itu, maka dia berpindah. Lalu kemudian segmen becomes so attractive, it becomes crowded with rivals ya. Closing ya itu sama ya, sama seperti tadi penjelasan yang sebelumnya, bahwa karena dia menunjukkan potensi yang besar ya, lalu kemudian itu yang menyebabkan kemudian menjadi lebih banyak pesaing kemudian ikut-ikutan mau melayani segmen ini. Itu resikonya ya, resiko yang pastinya juga dihadapi ketika dalam pilihan-pilihan strategi lainnya. Nah, berikutnya kita akan masuk pada dari 5 strategi tersebut ya, strategi mana yang kemudian akan menjadi dipilih oleh perusahaan ya. Jadi ini kita akan masuk pada sesi pada pembahasan deciding which generic competitive strategy to use. Oke, sebelum kemudian perusahaan memutuskan mana yang akan digunakan, maka di sini kemudian harus disadari ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya terkait dengan pilihan-pilihan tersebut ya, bahwa
Yang pertama, its position a company differently in its market and competitive environment. Ya, jadi bahwa perusahaan itu harus menyadari posisi dia pada saat ini ya di dalam sebuah pasar tersebut dan juga lingkungan persaingannya, tentulah dia akan berbeda dibandingkan dengan yang bermacam dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang lain. Jadi dalam arti bahwa kalau sebuah perusahaan efektif dan juga berhasil menggunakan let's say low cost ya, lalu kemudian dia mau pakai juga low cost, itu tidak semudah itu ya, karena tadi its position a company differently in its market and competitive environment. Lalu it's established a central theme for how a company will endeavor to outcompete rivals ya. Jadi bahwa setiap strategi tersebut ya pasti dia ada tema-tema sentral yang kemudian akan diangkat ya. Seperti kita lihat tadi kalau berdasarkan kompetitif position that company being pursue itu kan kemudian beda-beda, ada yang mau low cost atau ada yang mau diferensiasi. Lalu it creates some boundaries for maneuvering as market circumstances unfold. Ya pasti otomatis ya bahwa kemudian pilihan-pilihan tersebut itu kemudian akan menciptakan batasan-batasan ya pada untuk bermanuver ya ketika kemudian situasi pasar itu juga kemudian terjadi perubahan. Seperti yang saya sampaikan bahwa pada masa sekarang nih kita bisa jadi kemudian tidak lagi bisa melihat bahwa persaingan kita adalah datang dari industri yang sama ya. Itu sebabnya juga ada sebuah buku tertentu sebuah buku yang kemudian menyatakan bahwa saat sekarang competitive advantage itu masih istilahnya tuh perlu dilihat bahwa dia tidak lagi hanya bergantung pada satu industri saja, dan itu nyata ya. Yang tadi saya sampaikan pada kalian Gojek misalnya ya, bagaimana kemudian dia juga persaingannya udah bukan lagi sesama tadi perbankan, itu bukan, bahkan dia bisa menyaingi perbankan ya dan seterusnya. Lalu it's point to different ways of experimenting with the basic of the strategy. Udah pasti ya bahwa setiap pilihan strategi itu pasti dia adalah memberikan pengalaman yang berbeda ya terkait dengan strateginya. Lalu kemudian it entails difference in product line, production emphasis, marketing emphasis, and means to sustain the strategy. Nanti kita lihat bahwa setiap pilihan strategi tersebut akan memberikan penekanan-penekanan yang berbeda pada aspek produksi, pada aspek marketing, ya, dan juga untuk dalam konteks kita mempertahankan strateginya. Oke, Thompson et al. Juga menyatakan bahwa ada risiko besar, ya, risiko besar atas terkait dengan pilihan-pilihan strategi tersebut, ya, yaitu di mana mixing and matching pieces of the generic strategies to create a mixed bag or stuck in the middle strategy. Jadi artinya bahwa itu bisa memunculkan potensi kemudian kebingungan ya, meskipun sebenarnya sih sudah bisa teratasi dengan best cost ya, dimana kemudian best cost ya pilihannya perusahaan kalau dia bingung mau low cost atau mau differentiation ya, lalu kemudian yang umum ya di pasar yang umum atau di pasar yang fokus, lalu kemudian kalau bingung dengan mau mau yang mana, maka sebenarnya dengan ada yang kelima ini best cost itu akan menunjukkan di mana kemudian perusahaan bisa mengatasi, istilahnya dia tidak terlalu fokus kepada diferensiasi ataupun juga low cost, tapi dia bisa di tengah-tengah meskipun tetap ada risiko ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan atau sudah kita bahas. Nah, kondisi ini kemudian memang umumnya menyebabkan sustainable competitive advantage or distinctive competitive position. Jadi biasanya agak memunculkan jarang, kalau istilahnya kalau perusahaan ada di stuck in the middle ya, itu kemudian biasanya sulit untuk mencapai competitive advantage ya. Meskipun balik lagi ya, tadi ada best cost itu merupakan salah satu alternatif ya, kalau dalam pandangan saya alternatif untuk mengantisipasi stuck in the middle ya. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas terkait dengan fitur-fitur yang spesifik
ya terkait dengan 5 generic competitive strategies. Ingat tadi dinyatakan bahwa setiap pilihan strategi tersebut memiliki fitur-fitur yang spesifik dari aspek produksi, marketing, dan seterusnya. Yang kemudian akan tampak pada tabel sebagai berikut ya. Ini akan ada di tabel terakhir dari chapter 5. Nanti kalian bisa melihat ini juga bisa semacam rangkuman dari kelima strategi generik tersebut, dengan kemudian kita bisa melihat ya, kalau di awal kita hanya membahas strategic targetnya dan juga lebih kepada spesifik pada beberapa pendekatannya. Nah, di sini kemudian akan berkaitan juga dengan produksinya, penekanan pada produksi, pada marketing, dan bagaimana kemudian mempertahankan strategi tersebut ya. Ini merupakan rangkuman dari 5 strategi generik yang sudah kita bahas, yang kemudian bahwa setiap strategi tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang memiliki risiko ya. Lalu kemudian ketika kemudian perusahaan memilih apakah dia akan menggunakan low cost provider, broad differentiation, best cost provider, focus low cost, atau focus differentiation, maka ada aspek kemudian yang menjadi konsekuensinya. Itu adalah production emphasize-nya, marketing emphasize-nya, dan juga key to sustaining the strategy yang tampak dalam tabel ini. Dan silakan nanti kalian bisa membahasnya lebih spesifik lagi dan lebih melihatnya lebih mendalam lagi.